Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Uqubatul munkirin 'alal ulama was salihin. Siksaan orang-orang yang mengingkari atas ulama dan orang-orang saleh. Qala al-ulama rahimahumullah ta'ala innal wuqu'a binahwi ghibatin aw namimatin bi ahli ilmi min kabairiz dzunub, bahwasanya jatuh dengan seumpama ghibah. Ghibah artinya sudah tahu semuaan menyambat orang. Baik nama menyambat atau nama mendengarkan sama dosanya. Kenapa sebabnya? Karena among kadila tukang dengarakan kada ada orang menggibah. Nah, karena gibah itu ada yang tukang dengari. Innal wuqu'a binahwi ghibatin, bahwasanya jatuh dengan seumpama ghibah. Au namimatin, atau namimah, ma'adu domba, anjur atar. Bi ahlil ilmi, pada orang-orang berilmu, pada ulama. Min kabairiz dzunub, termasuk dosa besar. Itu kesepakatan sudah ulama. Kalau menggibah selain daripada ulama, itu masih khilaf ulama. Ada yang mengatakan termasuk dosa besar, ada yang termasuk dosa kecil. Kecuali berulang-ulang hanya jadi dosa besar. Itu kalau yang digibah itu bukan ulama. Kalau yang digibah itu ulama, sepakat hukumnya dosa besar. Baik menggibah itu terang-terangan dengan mulut atau menggibah itu dengan isyarat, sama aja hukumnya. Boleh kita menggibah seseorang kalau orang itu sudah tidak malu lagi dengan dosanya. Boleh kita gibah kalau orang itu sudah kada punya malu lagi. Bagaimana ada hadis yang mengatakan man taraha jilbabal haya fala ghibata lahu. Orang yang sudah melimparkan jilbab malu itu tidak ada ghibah lagi. Misalnya orang ada begalang emas laki-laki, maunya bara-ara begalang emas. Pengarannya kada malu lagi. Kita sambat si anu tuh begalang emas, ghibah lang itu kada ghibah ngarannya. Karena ini kada malu lagi. Kalau orang itu kita kira-kira masih malu, masih tersembunyi sesuatu dosa yang ia perbuat, dia masih kada senang dosanya diungkit-ungkit, nah itu ghibah ngarannya. Innal wuqu' binahwi ghibatin aw namimatin fi ahlil ilmi min kabairiz dzunub. Fa'iluhu, orang yang melakukan gibah kepada ulama, baik yang mengata atau yang mendengarnya, fasikun, hukumnya fasik. Mardudus syahadah, ditolak kesaksiannya. Kalau jadi imam makruh diikut. Kalau jadi saksi nikah kada sah nikah orang. Kalau orang ini menggibah ulama.
fa'iluhu fasikun mardudus syahadah. Yang berbahaya lagi adalah menghalalkan ghibah. Itu bukan hanya fasik tapi zindik, keluar daripada agama Islam. Boleh aja menggibah si jin itu, umpamanya membolehkan. Itu bukan hanya fasik, zindik, murtad artinya keluar. Kenapa? Karena membolehkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya ini, bukan main-main. Wa ala walil amri al mubalaghatu fit tankil bihi, dan atas pemerintah bersangatan pada menentang dengan demikian itu. Kalau ada orang-orang yang menggibah ulama, hendaknya pemerintah cepat bertindak untuk menangkap orang itu. Li'alla yakuna zari'atan, agar tidak adalah yang demikian itu pintu ila ihtiqaril ulama, kepada menghinakan ulama. Wa hadza idza lam yastahilla adzahum wa ihtiqarahum aliman bidzalik. Ini yang hukumnya fasik tadi, menggibah ulama, apabila tidak menghalalkan menyakiti mereka, menghinakan mereka, mengetahui dengan demikian itu. Wa illa, jikalau tidak, fahuwa murtadun, dia murtad. Yuqtalu biriddatihi, dia mestinya dibunuh orang itu karena murtad. Idza lam yatub, bila mana dia tidak tobat. Jadi kalau menggibah orang biasa itu masih ada khilafiyah, dosa besar atau dosa kecil. Kalau sekali, kalau berulang-ulang sudah nyata dosa besar. Nah kalau ulama nang digibah walaupun sekali, fasik. Kalau dibolehkan menggibah ulama, sudah murtadun, yuqtalu biriddat idza lam yatub. Waqad jurriba, sungguh telah teruji, annahu man waqa'a fil ulama, orang-orang yang jatuh pada ulama, menggibah ulama, menghinakan ulama, tuhina, dia akan difitnah, dia akan dimusibah, diberi bala, bisu'il khatimah, matinya su'ul khatimah, wal iyaz billahi ta'ala, na'udzubillah min zalik. Intaha. Apalagi kita ilmu kada cukup, menggibah ulama. Barangkali orang ada dasar-dasar pengambilan hukumnya. Ilmu kita sedikit, ilmu orang banyak. Yang hendak mengatakan orang salah, yang hendak mengatakan ulama itu luput. Kenapa? Karena orang barangkali ada punya ilmu yang kita kada tahu. Wa qala Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, man waqa'a fi irdi waliyin ibtalahu Allah bimautil qalbi. Barang siapa jatuh pada pribadi seorang wali, apalagi orang wali nang digibahnya ini, ibtalahu Allah, Allah balakan bimautil qalbi, dengan matinya hati. Wa qala Abul Abbas Al-Mursi, berkata Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah, tatabba'na ahwalal qaum fama ra'ayna ahadan ankara alaihim wa mata bi khairin abada. Tatabba'na ahwalal qaum, kami meneliti keadaan kaum, orang banyak, artinya kami teliti. Fama ra'ayna ahadan, tidak kami lihat seseorang, ankara alaihim, yang mengingkari atas ulama, wa mata bi khairin, mati baik, kadada.
Sudah kami cek, sudah kami teliti, orang-orang yang mengingkari ulama itu matinya mati baik kadada abadan selama-lamanya. Wa qala Abu Abdillah Al-Qurashi rahimahullah, man ghadiba minhu waliyyun duriba fi qalbi bisahmin masmum. Barang siapa marah daripadanya seorang wali, maka dipukul di dalam hatinya dengan anak panah yang diisi racun. Walam yamut, dan dia tidak mati, hatta tabsuda akidatuhu, sehingga rusak akidahnya. Fayamuta ala akhassi hal, maka dia mati atas sehina-hina keadaan. Kalau ada kita lihat ulama-ulama, apalagi yang kita anggap sudah termasuk orang nang aulia Allah, berbuat hal-hal nang menurut ilmu nang ada pada kita perbuatan itu negatif, perbuatan itu luput, menurut ilmu nang ada pada kita, hendaknya kita tawakuf. Tawakuf itu apa artinya? Kada usah memperbincangkan itu. Barangkali beliau ada hukumnya, barangkali beliau ada kitabnya yang membolehkan perbuatannya itu. Jangan umpat-umpatan. Kenapa? Untungnya kadada. Bahayanya maka wa min kalami Syekh Al-Arif Billah Husain bin Abdullah Bafadal rahimahullah, la yunkiru 'alal awliya illa mayyitul qalbi naqisul aqli mudda'in radin an nafsihi ahmaqu jahilun magrurun yabisun jamidun hasawiyun mubtadi'un a'mal basirah makhsupun bihi maftunun halikun mamkutun 'indallah wa 'indan nas la yuqbalu qawluhu wa la yu'ba'u bihi wa yakhruju minad dunya ala ghairi dinil Islam wa yubtala bil kulli wa bil faqri fid dunya. Tidak mengingkari atas aulia Allah kecuali orang yang mati hatinya, kurang akalnya, mengaku-ngaku ridha daripada dirinya, bodoh, jahil, tertipu, kering, beku. Hasawiyun, jahat, mubtadi'un, bid'ah, a'mal basirah, buta mata hatinya, makhsupun bihi, ditenggelamkan dengannya, maftun, dia difitnah, halikun, binasa, mamkut indallah, dimurka di sisi Allah, wa indan nas, dan di sisi manusia. La yuqbalu qawluhu wa la yu'ba'u bihi, tidak diterima perkataannya, tidak diperdulikan dengannya. Wa yakhruju minad dunya, dan dia keluar dari dunia, matinya ala ghairi dinil Islam, bukan atas agama Islam. Wa yubtala bil qul, dan dia dibalakan dengan kepakiran, wa bil faqri, sama hanya fid dunia, dalam dunia. Wala azabul akhirah, azab akhirat, asyaddu wa abqa, lebih sangat dan lebih kekal lagi. La wara'a lahu wala taqwa, tidak ada wara baginya, tidak ada takwa. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada melihat Rasulullah berbuat hal-hal yang pina lain pada kebiasaan, bahkan kadang-kadang bertentangan dengan penjelasan-penjelasan beliau telah lalu, Rasulullah berbuat demikian. Nah, Rasulullah, sahabatnya kadang mau menggibah Rasulullah, apa Nabi itu berbuat, maka sirin semalam kadang memberiakan itu. Pasti sahabat itu datang kepada Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, semalam engkau mengatakan demikian, tapi sekarang engkau perbuatnya kayak apa masalahnya? Nah, itu contoh
Kita artinya kalau kita ada melihat ulama-ulama, ada melihat orang-orang yang punya ilmu, apalagi sudah tingkatan aulia, ada berbuat hal-hal yang menurut ilmu kita salah, ditangi. Ulun melihat pian berbuat nangka ini nah, di mana pian ambil hukumnya itu tuh. Amun kada hendak macam itu berana kada usah menyambat. Amun hendak tahu juga ditangi. Pian macam itu berbuat, di mana pian mengambil nasnya. Soalnya menurut ilmu ulun nangka itu tuh kada boleh. Jangan takutan ditangi ulama itu. Sahabat aja kada takutan, Rasulullah bertakun. Nah, jadi amun kada wani nang macam itu jangan umpat menyambat. Takuni. Pamannya ada melihat tuan guru bau tas kuning, bah to emas to, maka haram. Nah, ini sangka jahat bedahulu lawan tuan guru ngarannya. Amunnya hendak tahu takuni sidinnya nang ditahan pian tu guru amas kah kada kah? Amunnya amas ada kan membulihakan, munnya ada umpat jauh kayak amas. Nah, ujar guru ini kada ini sapuhan atau ini apa ngarannya? Nah jelas mas, jangan menyambat. Amun kada hendak bertakun kada usah menyambat. Bahayanya terlalu ganal, risikonya terlalu tinggi, hati mati di luar Islam akhirnya kayaknya. Itu beratnya. Ini Nabi kita ini haram kata Rasulullah. Satu hari sih memperbuat itu. Ada mau sahabat, nah Nabi mah menon haram tapi sini memperbuat, kenapa? Ada mau datang kepada Rasulullah, semalam engkau wahai Rasulullah mengatakan itu haram, sekarang kau perbuat, bagaimana ini masalahnya? Nah ini Nabi, oh itu haram itu untuk hal-hal seperti ini, kalau hal-hal seperti ini hukumnya boleh. Nah jadi jelas jangan menyambat, itu ghibah ngarannya. Jadi kayak itu pergaulan sahabat dengan Rasulullah nanti dicontoh oleh kita kaum muslimin dengan para ulamanya kayak itu. Jangan berdasarkan menilai ulama mengaji 2-3 tahun kitab Melayu, jadi wani misalkan ulama salah itu ini, hanya 2-3 tahun kitab Melayu dikaji. Mengaji 2 kali seminggu mana bisa? Karena kau menilai orang salah. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab di mukaddimahnya, Mujasidin, engkau jangan hendak berfatwa, jangan hendak menyalahkan atau membujurkan satu masalah sebelum engkau mutalaah dulu 10 biji kitab sekurang-kurangnya. 10 biji kitab dari kalangan ulama-ulama mutaqaddimin dan kitab dari kalangan ulama-ulama mutaakhirin. Kalau sudah iya, hanya katakan bahwa itu adalah haram. Hanya saya bilal muhtadin mengaji. Hanya parokunan mengaji sudah wani bandar macam-macam menilai orang. Itu membahayakan dirinya. La war'alahu wa la taqwa, tidak ada wara baginya dan tidak ada takwa. Kalau wara makin hati-hati. Orang wara itu makin hati-hati. Bukan hanya hati-hati makan minum, pakaian, tapi yang lebih berat lagi hati-hati bertutur kata. Al-wara' fil mantik asyaddu minal wara' fil mal. Wara' dalam bertutur kata ini lebih berat daripada wara' dalam hal urusan harta. Wala taqwa, tidak ada takwanya. Bal wala islam wala iman, tidak ada Islam, tidak ada iman.
Walau talabbasa bi syai'in minha bi zahirihi, jikalau dia berpakaian dengan sesuatu daripada Islam, iman, wara, takwa, bi zahirihi, zahirnya saja itu. Zahirnya saja. Fa innahu khaliyun anil jami', sebenarnya kosong dari seluruhnya itu. Li'annahu la khalaqa lahu, karena itu tidak ada akhlak bagi itu orang, tidak ada bagian bagi itu orang. Intaha. Naqalahu Sayyiduna al-Habib Ali ibnu Hasan al-Attas bil Qirtas. Jadi hati-hati, jangan sampai mulut kita ini menjatuhkan, menggibah atau namimah dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang ulama. Kalau kita tahu ilmunya, nah kita sudah menguasai ilmu, tapi itu pun kadang mungkin kita menguasai ilmu, pasti ada ilmu yang kita kekurangannya. Hikayatun, satu kisah, hikayatani, dua kisah. Ruwiya anna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ibn as-Saqqa wa rajulan akhar dakhalu ala rajulin minal awliya yuqadu lahu al-Ghawth ala niyyati ziyarati lahu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Ibnu Saqqa, ulama besar ini Ibnu Saqqa, dan ada laki-laki yang lain, mereka masuk beilang ke rumah seseorang laki-laki daripada aulia Allah yang dikatakan Al-Ghawth atas niat beilang ziarah. Tiga sekawan, Abdul Qadir Al-Jilani, Ibnu Saqqa, lawan saya pun laki-laki, ada beilang ke rumah seorang wali Al-Ghawth. Fa amma Syekh Abdul Qadir, adapun Syekh Abdul Qadir, fa innahu talaba barakatahu, jadi menuntut berkah, mencari berkahnya, beilang kepada Ghawth itu. Faqala lahu al-Ghawth, berkata bagi Abdul Qadir oleh Al-Ghawth, ya Abdul Qadir, ka'anni bika yawman wa qad qulta wa anta 'ala al-kursi qadami hadhihi 'ala raqabati kulli waliyyin lillah fata'alaka jami'ul awliya riqabahum bi jami'il jihad. Ini kasabnya si Ghawth. Hai Abdul Qadir, menjawab Ghawth, seolah-olah aku dengan engkau suatu hari di mana engkau berkata, sedangkan engkau duduk di atas kursi, engkau berkata, kakiku ini di atas pundaknya para wali lillah, maka menundukkan bagi engkau seluruh aulia akan pundak mereka pada seluruh jihad. Nanti kamu wahai Abdul Qadir, satu saat engkau duduk di kursi, engkau berkata bahwa seluruh wali-wali di bawah batisku semua, ujar si Ghawth ini. Padahal masih belum apa-apa lagi Abdul Qadir Jilani, karena beliau berilang kepada Ghawth dengan tujuan mencari berkahnya, talabal berkah. Dan kenyataannya memang demikian. Abdul Qadir Jilani di masa beliau sudah top, Sidin berkata, seluruh wali berada di bawah telapak batisku, ujar Sidin. Makanya Sidin digelar apa? Sultanul Auliya. Abdul Qadir Jilani itu rajanya para wali. Wa amma Ibnu Saqqa, adapun Ibnu Saqqa, ulama besar ini, fa innahu sadara minhu i'tiradun ala dzalikal wali. Ibnu Saqqa ini begitu berilang ke rumah wali tadi, ma'iktirat, hati mengeritik, apa ini orang wali macam inilah. Nah, ma'iktirat. Abdul Qadir Jilani minta berkahnya. Ada Ibnu Saqqa justru sebaliknya, ma'iktirat, macam ini kan walinya yang diilangin ini orangnya. Wa qad kana Ibnu Saqqa min kibaril auliya, min kibaril ulama. Ibnu Saqqa ini ulama besar, tapi dalam hatinya ada ma'iktirat,
mengkritik kepada seorang wali tadi. Si wali ini tahu. Faqala lahul wali, jar wali, uskut, diam kamu hai Ibnu Saqqa. Fa inni ajidu min kalamika raihatal kufri. Aku menemui, aku merasakan dari pembicaraan engkau itu ada bau kafir. Ikamnya kayaknya ada bau kafir nih. Maka ini ulama besar. Ini padahal bau kafir nih. Wala'allaka tamutu ala ghairi dinil Islam, barangkali engkau nanti mati bukan agama Islam. Ujar si bau tadi. Padahal Ibnu Saqqa seorang ulama kibaril ulama besar. Pakana min khabarihi, maka adalah dari kabarnya annahu sara Ibnu Saqqa ini berjalan birisalatin pada satu utusan bainal muslimin, antara muslim wan nasar dan orang Nasrani. Paputina, akhirnya Ibnu Saqqa ini terfitnah, wa tanassara, dan pindah beragama Nasrani. Ini beberapa tahun kemudian kisahnya hanya terjadi. Itu katulahan ulama, orang wali kada macam nang perawit di padas langsung kada. Aina 10 tahun 20 tahun akan datang. Bafutina wa tanassara. Faqila lahu ba'da dzalik, dikata orang bagi Ibnu Saqqa sesudah yang demikian, hal tadhkuru syai'an minal Qur'an. Adakah pian ingat Quran? Adakah hafalan lagi nak ingat Quran? Dahulu pian hafal Quran. Faqala, menjawab Ibnu Saqqa, la azkur, aku tidak ingat lagi Al-Quran. Illa qaulahu ta'ala, kecuali firman-Nya, qul tamatta' bi kufri qalila innaka min ashabin nar. Bersenanglah engkau dengan kafir engkau sebentar, engkau nanti mati masuk neraka. Intaha zakarahul Habib Ali ibnu Hasan al-Attas fi kitabihil Qirtas. Wa ruwiya an Abi Yazid al-Bustami annahu qala fi haqqi tilmidin lahu i'tarada alaih. Abu Yazid al-Bustami berkata pada hak seorang murid beliau yang mengkritik beliau. Jasidin, da'u, biarkan dia. Biarkanlah olehmu man sakata min ainillah, orang yang jatuh dari pandangan Allah. Faru'iya ba'da dzalik ma'al Aubash, akhirnya murid Sidin tadi beberapa waktu dilihat beserta orang-orang pengemis. Wasaraka, mencuri. Wa quti'at yaduhu, dipotong orang tangannya. Tambihun, ay hada tambihun, qala Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala, fa in qila qad yujadu man adha ba'da al-awliya wa lam tazhar amaratun nusra wal intiqam minhu. Terkadang ditemui orang yang menyakiti sebagian wali, tapi kada tampak tanda-tanda ditolong si wali dan disiksa daripadanya. Jika ada yang batakun jar Ibnu Athaillah, banyaknya orang nang mawada-wada tuan guru, mawada wali, kada ada habina katulahan, kada ada habina nang kayak itu. Qultu, dijawab oleh Ibnu Athaillah, pengarang kitab Hikam nih, menjawab Sidin, yu'aqabu bima huwa a'zam mimma la yuttala'u alaih. Dia sebenarnya disiksa dengan yang lebih besar dari yang tidak dilihat atasnya. Kalau orang mencela aulia Allah, mencela ulama, belang, pingsan, bagus nih tuh, sampai minta ampun, sampai tobat. Nang berat itu apa? Kada diketahui. Wa takunu uqubatuhu, jadilah siksaannya itu orang kasawatan fil qalbi, keras pada hati. Siksaannya itu, dulunya suka mengaji, dulunya suka menuntut ilmu, dulunya hormat kepada orang, sekarang kada lagi. Nah, itu katulahannya di situ, siksaannya di situ. Wajumu dan fil ain, beku pada mata. Au ta'wikan an ta'atillah, atau terhalang daripada taat kepada Allah.
awuku'an bi ma'siyatihi, atau jatuh pada maksiatnya. Kita menggibah seseorang sekali, berikutnya kita gibah pulang. Nah, gibah nang kedua ini adalah merupakan siksaan daripada gibah nang pertama itu. Isuk kena menggibah pulang. Nah, gibah nang ketiga ini siksaan lagi daripada gibah-gibah nang sebelumnya. Perbuatan maksiat itu adalah merupakan siksa sebenarnya. Au tuslabu lazazatu khidmatihi, atau dicabut kelezatan ibadah kepada Allah. Jadi pala yalzamu tidak pasti, ta'jilu uqubatihi, segera siksanya kada pasti. Yang kaya nang muparawit tadi kada pasti. Lagi syarit dunia indallahi ta'ala, karena sependeknya dunia di sisi Allah. Dunia terlalu kecil jadi tempat pembalasan. Wa fil haditsil masyhur, idza arada Allah bi 'abdin syarra amsaka anhu uqubatahu fid dunya fayaridul qiyamata bi dzunubihi. Bila mana Allah menghendaki jahat seorang hamba itu, Allah tahan daripadanya siksa dalam dunia. Disihatkan Allah, dikayakan Allah, dimakmurkan Allah dalam dunia. Fayaridul qiyamah, maka dia datang pada hari kiamat bizunubihi, dengan dosa-dosanya. Ini yang paling berbahaya. Nah, intaha ingat situ. Wa qala Sayyidul Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi wad'ihi al-ihya'a faqa fayalahu min fa'ikin wa kamithlihi lam yudha'i. Dengan menghantarkan Imam Al-Ghazali kitab Ihya, maka tinggilah baginya daripada yang tinggi. Maka dari seumpama Ihya itu lam yudha'i, tidak ada dihantarkan. Tidak ada kitab sehebat kitab Ihya Ulumuddin. Tidak ada kitab yang dikarang semantap Ihya Ulumuddin. Fal Ihya mansubun, nasab biwad'ihi, amilnya wad'ihi. Wa bidzalik isyaratun ma'nawiyah, di situ ada isyarat ma'nawi. Wa ibaratun nahwiyatun, ada ibarat nahu. Hiya annal masdara, bahwa masdar ya'malu amala fi'lihi, masdar itu beramal sebagaimana amal fi'ilnya. Inda ahli fannil i'rab, menurut ulama nahwu saraf. Wa biwad'ihi jarun wa majrur wa mudhafun ilaihi wal ihya maf'ulun bih. Fa'ilu wad'ihi, fa'il wad'ihi itu alladhi huwa mudhafun wa mudhafun ilaihi. Wal wad'u masdaru wada'a, masdarnya wada'a, yada'u. Wadhamir a'idun ilal Ghazali. Wa biwad'ihi, dengan menghantarnya Ghazali al-ihya'a, akan kitab Ihya. Wa minal isyarat fihi, pada bait itu, annal Ihya, bahwa kitab Ihya itu lil qulub, untuk hati. Mansubun zahir, ditegakkan, tampak. Ghairu khafin, kada samar lagi. Ihya itu untuk hati.
biwad'il Ghazali, dengan menghantarkannya Imam Ghazali al-ihya akan ihya alladhi huwal kitab, ialah kitab al-musyaru iwihi, yang diisyarat dengannya, ilal ihya, kepada ihya, alladhi huwa itu ihya masdaru ahya yuhyi, masdarnya ahya yuhyi ya ya'an, kama dzakarna anifan fi syaikhina nazim. Annallaha subhanahu wa ta'ala ahya bihi, menghidupkan dengan ihya, al-iman wal iqan, keyakinan, fi qulubi ahlil ghaflah min ahlil Islam, pada hati orang yang lalai daripada ahli Islam. Para ulama sudah membuktikan bahwa kitab yang paling ampuh untuk menghidupkan hati, menghidupkan iman, menguatkan keyakinan, yang paling ampuh itu adalah Ihya Ulumuddin. Walaupun dibaca warah aja, ini kitab Ihya kita baca, kitab nang seperti Ihya kita baca, orang urusan tasawuf dibaca Ihya. Nang paling berbekas di hati kita Ihya Ulumuddin, itu sudah mujarrab, sudah mujarrab. Bahkan para habaib dahulu menjadikan Ihya itu macam Al-Quran. Quran misal 2 juz sehari, Ihya 10 lembar sehari membaca. Karena tamat ulangi pulang. Karena pengaruhnya Ihya itu, asarnya Ihya itu bukan main ke dalam hati manusia. Wad dalil alaihi syuhud wal iyan, buktinya banyak, saksinya, kenyataannya sudah itu, kada perlu bukti lagi. Wad zauq wal irfan, rasa dan ma'rifat, alladhi huwa awdahu min kulli burhan, yang lebih jelas daripada tiap-tiap dalil. Rasa itu lebih jelas daripada dalil. Walaupun sama, misalnya dalam kitab Ihya itu ditulis, di kitab Ihya misalnya disunatkan sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat karena hadisnya ini. Dalam kitab lain ada juga macam itu, sunatkan sembahyang zuhur, tapi hati kita akan tergerak mengamalkan itu imbah di Ihya itu datangnya. Kebiasaannya jam itu sudah mujarrabnya. Wala ujubu mimman ista'zama amra man ahya maitan min qabrihi wa huwa yara kulla waqtin ihya amwatil jahli wal ghaflati min kuburi jahlihim wa ghaflatihim ma'a kaunihi ahya nafi'an indallah al-muhyi al-mumit la ilaha illahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha min ibadihi. Anehnya daripada sebagian orang, ada yang berat percaya perkara orang yang menghidupkan orang mati dari kuburnya. Banyak orang-orang wali Allah yang menghidupkan dalam kubur, hidup. Ada sebagian orang yang sulit percaya itu, padahal dia melihat tiap-tiap waktu dihidupkannya orang-orang jahil, orang-orang yang lalai dari kubur kejahilan mereka dan kelalaian mereka. Padahal banyak orang nang lalai asalnya, nang maksiat, begitu membaca Ihya insaf. Nah, berarti ngarannya ini orang bangkit dari kubur kebuduhannya, orang ini bangkit dari kubur kelalaiannya, serta keadaan yang menghidupkan, yang memberi manfaat di sisi Allah yang maha menghidupkan dan yang mematikan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya orang yang Dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Wa qawluhu kamislihi ay kitab Ihya Ulumuddin, seperti kitab Ihya Ulumuddin, ay lam yudha fil Islam, tidak ada dihantarkan, tidak ada dikarang, disusun di dalam agama Islam ini, mislu Ihya Ulumuddin, seperti kitab Ihya Ulumuddin.
Wa qad qala dzalik ba'dul ulama, sungguh mengata yang demikian sebagian ulama di kitabil halal wal haram minhu, pada kitab mengenai halal dan haram dari kitab Ihya Ulumuddin. Qala syekhuna fi kitabih Nasaih ad-Diniyah ba'da qawlihi qultu wa jami'ul ihya lam yu'allab fil Islam misluhu fi pannihi. Abdullah Al-Haddad mengatakan, sekalian isi ihya itu tidak ada dikarang dalam agama Islam ini seperti ihya dalam paknya itu. Kama ya'rifu dzalik, sebagaimana mengenal yang demikian, wa yatahaqqaquhu, meyakini yang demikian, man nadhara fihi, orang yang memandang pada ihya, wa ta'ammalahu, dan memikirkannya, min ahlil ilmi wal insaf, daripada orang-orang yang berilmu dan insaf. Asalkan orangnya punya ilmu, orangnya itu punya keinsafan, bila melihat kitab ihya, dia akan meyakini tidak ada kitab seperti itu di dalam Islam ini. Yakni idza arafa dzalik min nafsihi, bila mana dia kenal yang demikian daripada dirinya, fama ba'dal iyan bayan, tidak ada lagi sesudah yang jelas itu keterangan. Kalau sudah jelas, ada perlu diterangkan lagi. Wa kaifa dan bagaimana, waqad ajazahu wa qarrarahu syari' alladzi la yantiqu anil hawa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fil waqi'atil kashfiyah li Syekh Abdul Fathi Jamalil Haram Zainul Qurra. Bagaimana tidak, kitab Ihya itu luar biasa. Kitab Ihya itu punya cahaya yang bisa masuk ke dalam hati orang yang membacanya. Bagaimana tidak, kaifa bagaimana, sungguh telah mengijazahkan, mengakui akan Ihya Ulumuddin itu oleh Rasulullah, yang beliau tidak bertutur daripada hawa nafsu pada kejadian kasfiyah bagi Syekh Abdul Fathi Jamalil Haram Zainul Qurra. Ini seorang aulia Allah, Abdul Fathi Jamalil Haram. Beliau bermimpi bagaimana tanggapan Rasulullah terhadap kitab Ihya Ulumuddin itu, sehingga kitab itu menjadi penuh berkah dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah, ini kisahnya, kisah beliau bermimpi dengan Rasulullah membaca kitab Ihya Ulumuddin itu. Nah, di situ qala dakhalatul Masjidil Haram fatara alayya Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mustaqim salatul ladzina an'amta alaihim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina ya Allah ya Muhammad nabi wa sallallahu alaihi wasallam anta Muhammad karana rahmatik dan muhammadin Muhammad sallallahu Allah ya Allah ya Muhammad nabi wa Allahumma la ilaha illallah wa likul hamid masyaallah wa ni'mat alhamdulillah bismillah musibatin majrin tahti masyatin la haula wala quwwata illa billah. Allahumma qi wa daya wa hamu maqamin min syarri wal jamin wal muslimat wal mu'minin wa rahmatika ya rahimin. Rabbana nali innaka tatabu rahim. Rabbana nasib alim wa tub alayna ya rahim. Rabbana nasib alim wa tub alayna ya rahim. Rabbana khamul asin. Allahumma faitu min Sayyid Muhammad واستوعب من سيدنا محمد وارحم من سيدنا محمد وارزقنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
salaman